Halo Hani, gimana Hani? Sehat? Halo Ibu, Alhamdulillah sehat. Iya. Hani dari suaranya aja udah penuh semangat gitu kan ya. Hani adalah pemapar yang kelima gitu kan. Mudah-mudahan masih dinanti-nantikan juga oleh para guru yang ada di lembaga PAUD gitu ya. Hani akan mengembangkan tema apa, Han? Iya, untuk implementasi kurikulum Merdeka di KBTK Lab School Jakarta, saya mengembangkan tema binatang dengan topik kelinci, Bu. Wah, kelinci. Aku suka sekali kelinci, ya. Jadi kalau ingat kelinci, Bu Yuli langsung ingat melompat-lompat, jalan kelinciku, gitu kan ya. Oke, telinganya bergerak selalu. Wah, pokoknya seru deh, gitu ya. Oke, silakan Hani. Seperti apa? Kita akan sama-sama saksikan bagaimana Hani akan bercerita tentang pengembangan dengan tema binatang, kemudian Hani akan mengambil satu topik atau fokus tentang kelinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Julianti, mahasiswa program studi PG PAUD Universitas Negeri Jakarta, sekaligus mahasiswa bimbingan Ibu Yuliani Nurani. Seperti yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya sebelumnya, saya akan kembali bercerita tentang implementasi kurikulum Merdeka dan bagaimana cara mengembangkan seperangkat modul ajar, RPP, serta refleksi dan asesmen dengan tema binatang dan fokus atau topiknya yaitu kelinci. Di sini saya mempunyai presentasi atau tayangan tentang bagaimana implementasi kurikulum Merdeka. Di KBTK Lab School, kami menggunakan pembelajaran berbasis project atau PBL, Project Based Learning, yang mana saat itu di bulan September kami mengambil tema binatang, topiknya kelinci. Sebelum mempelajari lebih jauh bagaimana cara pembuatan modul ajar, RPP, refleksi, serta asesmen, kita harus mempelajari terlebih dahulu tahapan pembelajaran proyek itu sendiri. Yang pertama adalah tahapan beginning. Tahapan beginning itu apa sih? Tahapan beginning ini adalah kegiatan pengenalan tema yang mana nantinya anak akan memilih sendiri tema yang mereka inginkan untuk pembelajaran ke depannya. Lalu ada kegiatan atau tahapan main developing, yang mana main developing ini adalah kegiatan inti tema. Dalam kegiatan ini, anak akan menghasilkan suatu produk yang nantinya ditampilkan saat puncak tema. Lalu yang terakhir ada tahapan concluding, yaitu kegiatan puncak tema yang meliputi perform, produk, presentasi, serta jurnal. Nah, untuk bagian concluding ini bisa dilaksanakan semuanya meliputi perform, produk, presentasi, dan jurnal. Apabila produk yang dihasilkan pada saat main developing bisa mencakup untuk semua kegiatan puncak tema. Contoh dari perform adalah anak dengan percaya diri berpresentasi atau menampilkan bakatnya kepada teman-temannya. Dalam pelaksanaan pembelajaran proyek tema kelinci kemarin, saya memberikan anak kebebasan untuk perform, memainkan peran mereka sebagai penjaga dan pengunjung di Taman Kelinci. Produk di bagian produk ini, yaitu anak akan menggunakan produk yang mereka buat untuk pelaksanaan perform atau untuk dipresentasikan. Lalu presentasi dalam hal ini yaitu anak mempresentasikan produk atau hasil karya mereka dengan percaya diri di depan teman-temannya atau di depan guru atau bisa juga di depan orang tuanya. Lalu untuk jurnal sendiri merupakan kumpulan atau ringkasan kegiatan anak selama pembelajaran tema berlangsung. Jurnal ini dibuat sendiri oleh anak dan anak-anak akan menceritakan kembali kegiatan yang sudah ia lalui. Sebelum tahapan beginning berlangsung, di minggu sebelumnya atau di minggu tema sebelumnya, yang mana waktu itu tema kita adalah bendera, Independence of Indonesia. Di hari terakhir tema bendera itu, saya memancing anak-anak untuk menyebutkan hewan-hewan apa saja yang anak sukai, lalu dikelompokkan untuk dijelaskan di hari pertama tahapan beginning. Lalu dari beberapa pendapat,
akan dikelompokkan menjadi 6 binatang yang nantinya akan dikenalkan pada anak di bagian connecting video. Saat menampilkan video ke-6 hewan ini, anak akan dikenalkan mengenai habitat hewan tersebut, jenis, makanan, cara berkembang biak, dan hal yang berhubungan dengan binatang. Saat itu, 6 binatang yang sudah dikelompokkan yaitu adalah binatang ular, kelinci, hamster, kura-kura, burung, dan jangkrik. Setelah anak menonton ke-6 video dari binatang-binatang yang sudah dikelompokkan, anak bersama guru akan melakukan diskusi konkret menggunakan beberapa media yang akan merangsang pengetahuan anak, yang nantinya anak akan memilih binatang mana yang paling anak sukai. Cara pemilihannya saat itu saya menggunakan sistem voting, yang mana anak akan menaruh suaranya atau memilih hewan mana yang anak sukai, lalu menyebutkan mengapa anak menyukai hewan yang ia pilih. Lalu di hari berikutnya, sudah fokus pada satu binatang nih. Saat itu voting terbanyak jatuh kepada binatang kelinci. Nah, karena topik yang dipilih adalah kelinci, maka untuk tema binatang yang akan dilakukan pada satu tema ke depannya, yaitu tema bulan September, dipilihlah binatang kelinci. Anak diberikan pemahaman mengenai habitat, golongan, perkembangbiakan, makanan, ciri-ciri, jenis, anggota tubuh, atau kelinci itu merupakan hewan peliharaan atau penangkaran sih. Lalu selanjutnya ada tahapan beginning menentukan kegiatan lain, yaitu pada aspek densitas. Densitas itu sendiri adalah berbagai macam cara setiap jenis main yang disediakan untuk mendukung pengalaman anak. Ragam main yang dipersiapkan oleh guru yaitu ada 4-5 kegiatan main yang meliputi lots dan HOTS. Lots itu apa sih? Lots itu adalah low order thinking skill dan HOTS itu merupakan high order thinking skill. Lots meliputi remember yaitu mengingat, understand yaitu memahami, apply yaitu menerapkan. HOTS meliputi analisis yaitu menganalisis, evaluate yaitu mengevaluasi, dan create mencipta. Ini disebut dengan tahapan taksonomi Bloom. Pada tahapan LOTS akan disediakan ragam main yang menstimulasi anak untuk mengingat, memahami, dan menerapkan. Untuk HOTS sendiri, anak sangat senang melakukan eksplorasi dan eksperimen untuk memenuhi rasa ingin tahunya sehingga anak mampu memperoleh pengetahuan baru melalui pengalaman tersebut. Penggunaan konsep literasi dan STEM ini yang saling terintegrasi pada kegiatan anak akan memperkaya pengalaman anak serta membantu mereka untuk menyelamatkan masalah yang anak hadapi sehari-hari. Lalu ada tahapan beginning menentukan kegiatan main pada bagian intensitas. Intensitas itu sendiri adalah sejumlah waktu yang dibutuhkan anak untuk pengalaman main sepanjang hari dan sepanjang tahun. Intensitas atau waktu yang diperlukan untuk menerapkan beberapa kegiatan main ini dirancang yaitu kurang lebih 1 jam sampai 1 jam 45 menit. Guru harus pintar membagi waktu agar semua kegiatan terlaksana. Dalam kurun waktu tersebut sudah termasuk persepsi atau penghayatan tentang segala sesuatu yang menjadi dasar untuk menerima ide-ide baru. Lalu kegiatan main yang sudah dirancang, dan penutupan. Setelah semuanya sudah dipikirkan matang-matang, lalu terbentuklah peta konsep. Peta konsep ini terbentuk untuk merangkum semua kegiatan main yang akan dilakukan untuk satu tema ke depannya. Di sini saya mengambil fokus habitat kelinci, anggota tubuh, perawatan, dan jenis-jenis kelinci yang nantinya terciptalah kegiatan main yang mencakup fokus tersebut. Kegiatan main ini ada membangun rumah kelinci, membangun taman kelinci, menulis taman kelinci, menggambar bentuk rumah, memberi makan, mempraktekkan cara perawatan, lalu membuat kostum, menirukan berbagai gerakan kelinci, membuat kelinci dengan teknik mencetak, dan lain sebagainya. Nah, sebelum memasuki pembuatan modul ajar, RPP, dan refleksi, coding ini sangat membantu guru untuk menentukan tujuan pembelajaran sesuai dengan
CP, TP, dan CM. CP ini adalah capaian pembelajaran, TP adalah tujuan pembelajaran, dan CM adalah cakupan materi. Ini adalah data update capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran di KBTK Lab School Jakarta. Untuk tujuan pembelajaran, capaian elemen nilai agama. Untuk tujuan pembelajaran, CP elemen nilai agama dan budi pekerti ada mempercayai Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktikkan ajaran pokok sesuai dengan agama, lalu berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, keselamatan diri, menghargai sesama manusia, dan lain sebagainya, yang mana berhubungan dengan nilai agama dan budi pekerti. Nah, misalnya di sini pada tema kelinci bulan September lalu, saya mengenalkan kelinci kepada anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Masuknya kepada codingnya yaitu A.1.2 yang mana mengenal ciptaan Tuhan dan mampu membedakan antara ciptaan Tuhan dengan karya manusia. Anak mampu membedakan kelinci sebagai ciptaan Tuhan, bukan sebagai ciptaan manusia. Lalu untuk tujuan pembelajaran CP elemen jati diri yaitu adalah mengenali, mengekspresikan, dan mengelola emosi diri, serta membangun hubungan sosial secara sehat. Lalu ada yang kedua, mengenal dan memahami perilaku positif, dan lain sebagainya, yang termasuk dengan elemen jati diri pada anak. Lalu yang ketiga ada tujuan pembelajaran CP elemen dasar-dasar literasi dan STEM yaitu Sains, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik, yaitu anak mengenali, memahami berbagai informasi, mengkomunikasikan perasaan dan pikiran secara lisan, tulisan, berbagai media, dan membangun percakapan, dan elemen-elemen lainnya yang menyangkut paut dengan literasi dan STEM. Nah, itulah untuk coding CP, TP, dan cakupan materi yang nantinya akan dipakai di pembuatan modul ajar, RPP, serta refleksi dan asesmen. Selanjutnya ada cakupan materi implementasi kurikulum Merdeka di KBTK Lab School Jakarta. Untuk modul ajar itu sendiri merupakan salah satu bentuk perangkat ajar yang digunakan guru untuk melaksanakan pembelajaran dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Modul ajar ini merupakan penjabaran dari alur tujuan pembelajaran dan disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan. Mari kita intip modul ajar yang sudah saya buat untuk tema binatang topik kelinci. Nah, ini adalah modul ajar yang sudah saya buat. Saat itu saya mengajar di kelas TKA 2 KBTK Lab School Jakarta. Di atasnya dituliskan nama, semester, tema, topik, kelas, tahun ajaran, dan alokasi waktu. Tujuan kegiatannya yang sudah saya jelaskan tadi. Tujuan pembelajaran yaitu cakupan materi yang sudah disusun sebelumnya di peta konsep. Cakupan materi ini akan memiliki coding yang bisa dilihat di data update yang sudah saya tunjukkan tadi. Dalam tujuan pembelajaran ini harus mencakup A, B, C, D atau ABCD. A untuk audiens yaitu pendengar atau peserta kita yang tak lain tak bukan adalah anak. B untuk behavior yaitu aktivitas anak dalam pembelajaran. Contohnya menyimak, menyebutkan, membangun, dan lain sebagainya. Aktivitas ini tidak boleh lebih dari satu. C untuk condition yaitu kondisi atau keadaan yang harus anak lakukan untuk mencapai perubahan. Contohnya pada akhir kalimat ada kata sesuai dengan video atau sesuai dengan yang dicontohkan, berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengetahuan yang anak miliki, dan lain sebagainya. D untuk degree, yaitu merupakan sebuah pencapaian atau target anak. Contohnya, dengan sesuai, dengan tepat, dengan baik, jika disatukan menjadi
Misalnya, anak dapat merawat kelinci berdasarkan video yang ditayangkan, anak mengetahui ciri-ciri kelinci melalui observasi dengan hewan aslinya, dan lain sebagainya. Atau bisa juga anak bisa membaca kalimat halaman kelinci sesuai dengan yang diharapkan, seperti itu. Ini adalah tujuan kegiatan yang saya rangkum selama satu tema pada bulan September. Itu kegiatannya ada merinci anggota tubuh kelinci, habitat, cara merawat, makan, dan perkembangbiakan kelinci berdasarkan video yang anak lihat. Lalu di A.4.1, anak dapat merawat kelinci berdasarkan video yang ditayangkan. A.4.2, anak mengetahui ciri-ciri kelinci melalui observasi dengan hewan aslinya. Saat itu saya membawa dua ekor kelinci yang mana mempunyai perbedaan. Yang satu jenis kelaminnya jantan dan yang satu jenis kelaminnya betina. Yang mana nantinya akan diberitahukan kepada anak perbedaan jenis kelamin dari kedua kelinci tersebut. Dan dari kedua kelinci tersebut, anak-anak bisa membedakan jenis kelinci berdasarkan jenisnya. Misalnya yang satu jenisnya mini love, yang satu jenisnya giant. Dan anak juga bisa membedakan kelinci albino dan kelinci yang biasa, serta anak bisa membedakan warna dari bulu kelinci yang saya bawa. Lalu anak mengetahui ciri-ciri kelinci melalui observasi dengan hewan aslinya. Misalnya, anak mengetahui kelinci itu mempunyai telinga yang panjang, gigi yang tajam, bulu yang halus, kelinci itu bisa berlari dengan cepat, atau kelinci bisa melompat dengan tinggi, atau kelinci mempunyai pendengaran yang tajam. Selanjutnya, anak bermain mencari wortel dengan melompat kelinci sesuai dengan konsep fundamental movement skill. Yang mana pada kegiatan mencari wortel ini, anak bukan hanya berjalan mencari wortel, tapi anak juga bisa dengan cara melompat, berlari, dan lain sebagainya, yang mana anak mendapatkan pengetahuan itu karena melalui observasi sebelumnya dengan hewan aslinya. Lalu, selanjutnya di bagian A.4.2, anak mengetahui kelinci melalui lagu kelinci dan tepuk kelinci sesuai dengan yang dicontohkan. Saat itu saya membuat tepuk kelinci. Tepuk kelinci yang saya buat ini bukan hanya tepuk kelinci biasa, tepuk kelincinya menyampaikan informasi valid tentang kelinci, bukan hanya tentang telinga yang panjang atau tentang giginya yang tajam saja, tetapi pengetahuan yang anak akan dapatkan yaitu bahwa kelinci adalah hewan mamalia, kelinci itu menyusui, dan lain sebagainya. Saya akan mencontohkan bagaimana cara tepuk kelinci yang sudah saya buat. Tepuk kelincinya menggunakan nada dan gerakan yang nantinya bisa anak hafal. Oke, 1, 2, 3, tepuk kelinci. Aku kelinci mempunyai 4 kaki, telingaku 2 panjang, reproduksi melahirkan mamalia, bulu halus, bola mata tajam dan indah, herbivora, gigi tajam, tinggalnya di daratan. Seperti itulah tepuk kelinci yang saya buat. Lalu selanjutnya ada B.4.3, yaitu anak bermain games perabaan berbagai macam benda dengan tekstur yang berbeda. Saat itu saya mempersilahkan anak untuk memegang secara langsung kelinci yang saya bawa ke sekolah. Anak secara bergantian menggendong dan mengelus bulu kelinci dan bisa membedakan bulu kelinci itu termasuk ke dalam tekstur kasar atau halus. Saya menggunakan tekstur kasarnya yaitu dengan velcro yang bagian kasarnya, lalu
Di bagian halusnya, saya menggunakan dakron. Lalu selanjutnya, B.4.3, anak membuat kepala kelinci dengan teknik mencetak menggunakan cat sesuai dengan yang dicontohkan. Anak mencat tangannya menggunakan cat putih, lalu dicetakkanlah tangannya ke kertas HPS. Itu bisa merangsang motorik halus anak. Selanjutnya, C.7.3, anak membuat ornamen kelinci 3 dimensi sesuai dengan yang dicontohkan. Saat itu saya mencontohkan terlebih dahulu bagaimana bentuk kelinci, ornamen kelinci 3 dimensi dan bagaimana cara membuatnya. Lalu membiarkan anak berkreasi menggunakan imajinasinya bagaimana membentuk ornamen kelinci 3 dimensi tersebut. Lalu selanjutnya untuk C.5.3, anak membuat bando telinga kelinci sesuai dengan yang dicontohkan. Bando ini nantinya akan dipakai anak ketika kegiatan concluding. Selanjutnya, C.2.3, anak meniru tulisan Taman Kelinci sesuai dengan yang dicontohkan. Lalu selanjutnya, A.4.2, atau C.3.1, anak dapat mengklasifikasikan jenis kelinci berdasarkan ciri-ciri fisik dari foto yang dia lihat. Jadi saat itu saya mengadakan games untuk anak untuk mengklasifikasikan jenis kelinci. Saya menggunakan foto-foto jenis-jenis kelinci kayak kelinci New Zealand, kelinci giant, kelinci mini lop, dan kelinci-kelinci yang lain. Dan anak bisa membedakan nih mana jenis kelinci yang merupakan kelinci giant, mana yang kelinci New Zealand, mana kelinci mini lop, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya A.4.2, anak meniru berbagai gerakan kelinci saat kelinci istirahat, makan, bermain, minum, melompat, berlari, berdasarkan dengan pengalaman yang didapatkan dari video yang ditayangkan. Lalu selanjutnya, anak membuat rumah kelinci peliharaan sesuai dengan yang dicontohkan. Kelinci peliharaan ini anak-anak buat menggunakan loose part. Loose part itu sendiri adalah bahan bekas yang masih bisa dipergunakan kembali. Jadi didaur ulang kembali untuk membuat suatu karya anak yang mana di sini adalah rumah kelinci peliharaan. Loose part yang anak-anak gunakan adalah kardus bekas dan tusuk sate. Lalu, anak membuat bukit kelinci sesuai dengan yang dicontohkan. Sama seperti rumah kelinci peliharaan, bukit kelinci ini juga dibuat menggunakan kardus bekas. Lalu, C.7.3, anak menggambar bentuk rumah kelinci liar dan kelinci peliharaan berdasarkan gambar. Jadi saya membawa poster gambar rumah kelinci liar dan kelinci peliharaan. Disandingkanlah dua-duanya. Lalu anak bisa meniru nih mana rumah kelinci liar dan mana rumah kelinci peliharaan, dan dijelaskanlah mengapa gambar tersebut termasuk ke dalam rumah kelinci liar maupun kelinci peliharaan. Lalu selanjutnya C.6.2, anak mendesain kostum sederhana berdasarkan imajinasinya. Kostum sederhana yang anak-anak buat di sini adalah berbentuk apron, karena nanti concludingnya adalah menjadi penjaga taman kelinci dan pengunjung taman kelinci, yang mana penjaga taman kelinci selalu menggunakan apron untuk kebersihan mereka. Nah, dengan mendesain kostum sederhana ini, anak akan mengekspresikan imajinasinya melalui gambar. Gambarnya menggunakan cat, yang mana di sini tekniknya menggunakan finger painting yang dapat melatih motorik halus anak. Lalu di bagian selanjutnya ada C.7.3, anak menggambar jenis kelinci berdasarkan foto. Dari foto games jenis-jenis kelinci sebelumnya, pada saat klasifikasi, fotonya dipergunakan anak untuk contoh bagaimana cara menggambar jenis kelinci. Ada beberapa anak
yang bisa menggambar jenis kelinci dan menjelaskan ini tuh kelinci New Zealand, Bu, karena kelincinya bentuknya begini, warnanya begini, matanya begini, dan lain sebagainya. Jadi anak bisa mendeskripsikan gambarnya sendiri. Lalu selanjutnya C.4.2, anak membangun taman kelinci sesuai dengan yang dicontohkan. Nah, untuk C.4.2, anak membuat pagar taman kelinci sesuai dengan yang dicontohkan. Ini juga membuat pagarnya menggunakan kardus bekas dan serabut kelapa. Lalu selanjutnya A.4.1, anak mempraktekkan cara perawatan kelinci di taman kelinci berdasarkan pengalaman yang dimilikinya. Saat kegiatan concluding ini, anak mempraktekkan nih cara perawatan kelincinya. Jadi ada beberapa orang penjaga yang mana nantinya akan menjelaskan bagaimana cara membersihkan kandang kelinci, bagaimana cara merawat kesehatan kelinci, bagaimana cara memberi makan kelinci dengan baik dan benar, dan nanti akan dipraktekkan oleh pengunjung-pengunjung yang hadir, karena mereka sudah paham sebelumnya melalui video yang ditayangkan sebelum tahapan concluding ini. Sebelum taman kelinci ini dibuat, saya menampilkan video mengenai taman kelinci yang sesungguhnya yang dalam B.1.5 yang mana anak memainkan peran sebagai penjaga dan pengunjung taman kelinci sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Bukan hanya pengetahuan melalui video, pasti anak juga sudah ada yang sudah mengunjungi taman kelinci sesungguhnya. Next, untuk kegiatan pembelajaran. Di sini ada model pembelajaran. Kami menggunakan model pembelajaran project-based learning atau pembelajaran project. Sumber pembelajarannya saat itu saya menggunakan buku interaktif yang mana judulnya adalah Hak-Hak Kelinci Melompat. Penulisnya adalah Oki E. Nursari dan ilustrasi Azureka dan penerbitnya Gema Insani. Lalu untuk buku digitalnya ada Kelinci Rakus dan video edukatif tentang kelinci. Video edukatif ini saya ada yang buat sendiri dan ada yang saya ambil dari YouTube. Lalu untuk Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Wikipedia. Selanjutnya ada kata kunci. Kata kuncinya yaitu ada kelinci, telinga, melompat, putih, peliharaan, taman, kebun binatang, mengemaskan, bulu, wortel, sayuran, sate, melahirkan, cepat, mata, panjang, sayuran, rumah, rumput, herbivora, reproduksi, daratan, mamalia, lubang, kangkung, gigi tajam, dan kaki. Kata kunci ini adalah kata yang nantinya akan anak ucapkan selama pembelajaran. Biasanya terus bertambah jika anak menemukan kata lain yang sesuai dengan tema. Selanjutnya ada deskripsi umum. Deskripsi umum ini adalah penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan selama satu tema secara singkat. Lalu selanjutnya ada alat dan bahan. Nah, alat dan bahan adalah alat yang akan digunakan untuk melaksanakan proyek selama satu tema ke depan. Lalu ada sarana prasarana, saya menggunakan ruang kelas, lapangan, meja, kursi, dan lain sebagainya. Untuk teknik penilaian, saya menggunakan alat penilaian hasil karya anak dan catatan observasi. Teknik penilaiannya ada portofolio, observasi, checklist, dokumentasi, hasil karya, list log, dan rating scale. Nah, ini adalah peta konsep yang sudah saya buat dan saya jelaskan sebelumnya. Dimasukkan ke dalam modul aja. Selanjutnya ada analisa konsep. Analisa konsep ini tergantung dengan tingkatannya. Ada yang lots, ada yang COTS. Yang pertama itu termasuk ke dalam low order thinking skill. Yang kedua itu termasuk high order. Yang ketiga lots lagi. Yang keempat lots lagi. Dan yang kelima COTS lagi.
Metode main yang saya gunakan yaitu adalah diskusi konkret tentunya, lalu praktek langsung, bercerita, eksperimen, dan tanya jawab kepada anak. Lalu ada terminologi, fakta, prinsip, atau disingkat dengan TFP. Di dalam TFP ini menjelaskan secara ringkas tentang peta konsep yang sudah dibuat, berisi informasi, fakta, ilmu tentang istilah dan penggunaannya, dan pertanyaan fundamental atau kebenaran umum maupun individual mengenai habitat kelinci, anggota tubuh, cara perawatan, dan jenis-jenis kelinci, yang mana habitat, anggota tubuh, cara perawatan, dan jenis-jenis ini masuk ke dalam peta konsep di atas. Lalu ada pertanyaan pemantik meliputi 5W1K, yaitu apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Dan pemahaman bernadanya merupakan jawaban dari pertanyaan pemantik di sebelahnya. Lalu selanjutnya ada kegiatan main. Dalam kegiatan main ini dijabarkan seluruh kegiatan yang akan dilakukan. Lalu anak akan melontarkan pertanyaan refleksi seperti pertanyaan konvergen, yaitu mempunyai satu jawaban, atau pertanyaan tertutup. Lalu pertanyaan divergen merupakan pertanyaan terbuka, yaitu memiliki lebih dari satu jawaban. Lalu ada pertanyaan evaluatif yang mana merupakan pertanyaan yang jawabannya adalah pendapat sehingga tidak ada jawaban yang salah. Lalu pada bagian bawah ditulislah dari tanggal berapa sampai tanggal berapa tema ini akan dilaksanakan. Lalu di bawahnya ditulislah mengetahui kepala sekolah dan guru kelas. Baru saja kita mengintip modul ajar yang sudah saya susun pada tema binatang topik kelinci. Selanjutnya kita akan intip RTP yang sudah saya buat, yaitu sebelumnya saya akan menjelaskan RTP itu adalah pegangan seorang guru untuk membantu dalam kegiatan belajar mengajar agar sesuai dengan tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran. Isinya berupa tujuan pembelajaran seperti pada modul ajar, peta konsep, lalu menjabarkan rancangan kegiatan yang akan dilakukan selama satu tema ke depan. Mari kita intip RTP yang sudah saya susun. Nah, ini adalah RTP atau rencana pelaksanaan pembelajaran pada proyek 5 September sampai 30 September 2022. Nah, ini ada tujuan pembelajaran yang sudah saya jelaskan di modul ajar sebelumnya. Ini sama saja isinya dengan modul ajar sebelumnya. Mari kita intip. Peta konsep juga sama. Lalu ada capaian pembelajaran, kegiatan, prosedur pembelajaran, dan sarana pembelajaran. Pada tahapan persiapan, saya mempersiapkan area untuk melakukan kegiatan main proyek. Tahapan persiapan ini biasanya saya lakukan ketika anak-anak sedang snack time. Snack time anak-anak itu kurang lebih 30 menit sampai 45 menit. Lumayan banyak waktunya untuk saya mempersiapkan area kegiatan main proyek. Persiapan ini juga saya lakukan di beberapa sudut. Biasanya saya memakai 3-4 sudut pada kelas A2. Lalu prosedur pembelajarannya, saya mempersiapkan kelas serta alat-alat yang nantinya akan digunakan untuk melakukan kegiatan. Lalu selanjutnya ada kegiatan pembukaan, yaitu meliputi persepsi dan diskusi. Biasanya pada tahapan pembukaan ini saya menjelaskan kegiatan main apa saja yang akan anak-anak lakukan pada hari ini dan menjabarkan serta melakukan diskusi tentang kegiatan main yang akan dilakukan. Lalu prosedurnya yaitu menyapa anak dengan absensi, mengingatkan kembali topik proyek, mengajak anak berdiskusi tentang proyek yang sudah dilakukan sebelumnya, dan menjelaskan kegiatan lain yang akan dilakukan dalam pengembangan proyek. Karena project based learning ini sendiri merupakan
kegiatan yang bukan dilakukan pada satu hari ini saja, karena di dalam satu hari akan dikembangkan lagi di hari berikutnya, lalu dikembangkan lagi di hari berikutnya. Itu namanya eskalasi atau penambahan. Untuk bagian inti yaitu tahap pengembangan proyek di bagian developing, antara lain memberikan penjelasan kegiatan main kepada anak, membuat kesepakatan alur dan cara bermain. Biasanya saya juga akan memberikan rules kepada anak-anak dan menentukan pembagian arena main serta melakukan kegiatan main yang akan dilakukan. Ini ada kegiatan main selama satu tema, saya gabungkan di dalam satu RPP. Lalu prosedurnya ada anak dan guru mereview kegiatan main proyek yang sudah dilakukan, anak dan guru berdiskusi kegiatan main yang akan dilakukan hari ini, anak diperkenalkan arena bermain untuk pengembangan proyek, anak melakukan kegiatan main sesuai alur bermain yang ingin dilakukan, anak memberikan penjelasan mengenai kegiatan main dan pengembangan proyek yang sudah dilakukan hari ini. Lalu selanjutnya ada kegiatan penutup, melakukan diskusi dan memberikan kesimpulan, merapikan alat dan media. Anak membuat kesimpulan kegiatan main yang dilakukan dalam kegiatan proyek. Biasanya saya akan bertanya, hari ini anak-anak ngapain aja sih? Hari ini apa yang membuat kalian senang melakukan kegiatan proyek bersama ibu? Atau anak bisa menjelaskan kembali kegiatan yang sudah mereka lakukan hari ini. Lalu selanjutnya anak merapikan seluruh alat dan media yang digunakan saat melakukan kegiatan, karena itu merupakan sebuah bentuk tanggung jawab anak kepada apa yang sudah mereka kerjakan dan sudah mereka gunakan selama kegiatan proyek. Seperti biasa, dituliskan tanggal berapa sampai tanggal berapa kegiatan proyek subtema tersebut. Lalu mengetahui kepala sekolah dan mengetahui guru kelas. Nah, tadi kita sudah mengintip contoh EPP yang sudah saya buat. Selanjutnya kita akan mengintip asesmen dan refleksi yang sudah saya rancang. Dalam desain asesmen ini dianalisis lebih dalam kegiatan-kegiatan mana saja yang termasuk ke dalam kegiatan literasi, sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika. Mari kita intip asesmen dan refleksi yang sudah saya rancang. Ini adalah desain asesmen dan refleksi yang sudah saya rancang. Seperti biasa, pada bagian pertama, yaitu ada tujuan kegiatan, seperti pada modul aja. Nah, next. Di bawahnya ada kegiatan pembelajaran yang mana persepsinya memberikan informasi kepada anak tentang kelinci dan menjelaskan kegiatan lain terkait dengan developing project kelinci. Selanjutnya di sini ada kegiatan main, internalisasi konsep literasi dan STEM, analisis konsep perkembangan, dan asesmen yang digunakan. Nah, pada kegiatan main ini dipisahkan berdasarkan peta konsepnya. Pada peta konsep habitat yaitu ada membangun dengan karton, kardus, dan tusuk kelinci. Kegiatan mainnya ada membuat rumah kelinci peliharaan, membuat bukit kelinci, meneliti tulisan taman kelinci, membuat pagar taman kelinci, dan membangun taman kelinci, serta menggambar bentuk rumah kelinci liar dan kelinci peliharaan menggunakan krayon putih. Konsep literasi dan STEM-nya ada teknologi, rekayasa, literasi, seni, dan sains. Teknologinya yaitu saat menggunakan gunting untuk menggunting karton dan menggunakan lem untuk menempel. Rekayasanya yaitu membuat bangunan rumah kelinci peliharaan, bukit kelinci, taman kelinci menggunakan karton, kardus, serabut kelapa, dan tusuk sate. Seninya yaitu mendesain rumah kelinci, bukit kelinci, dan taman kelinci menggunakan krayon, menghias tulisan taman kelinci, pemilihan warna cat ketika menggambar ataupun melukis, lalu menggambar rumah kelinci liar dan kelinci peliharaan. Pada bagian sains,
Ada pencampuran warna untuk menghasilkan warna lain pada kegiatan mengecat titik kunci dan menimpa krayon putih menggunakan cat air agar garis krayon terlihat timbul. Lalu, pada konsep literasi yaitu mengenal huruf dan meniru tulisan Taman Kelinci. Selanjutnya ada peta konsep jenis. Pada peta konsep jenis ini ada mengklasifikasikan kelinci berdasarkan jenisnya dan membuat gambar jenis kelinci berdasarkan imajinasinya. Internalisasi dari literasi dan STEM-nya ada matematika dan seni. Matematikanya yaitu mengenal konsep klasifikasi sederhana dan seninya menggambar jenis kelinci berdasarkan imajinasi anak. Lalu pada peta konsep bagian anggota tubuhnya yaitu kita membuat kepala kelinci dengan teknik mencetak, membuat ornamen kelinci 3 dimensi, membuat bambu telinga kelinci, membuat kostum sederhana menggunakan kain flanel, dan melukis kostum berdasarkan imajinasi anak. Internalisasi literasi dan STEM-nya yaitu ada seni, teknologi, dan rekayasa. Seninya pada saat anak mencetak dengan teknik finger painting, menghias wajah kelinci yang sudah dicetak menggunakan mata, kumis, dan mulut, lalu menuangkan imajinasinya dengan melukis di atas kostum. Selanjutnya, teknologinya saat anak menggunakan gunting dan lem, serta pada rekayasanya anak membuat kostum kelinci sederhana menggunakan kain panel. Lalu pada peta konsep perawatan, anak akan mengetahui perawatan kesehatan kelinci di Taman Kelinci meliputi perawatan kuku, telinga, mata, gigi, mulut, dan hidung, lalu memberi makan kelinci di Taman Kelinci. Lalu perawatan kebersihan kelinci di Taman Kelinci meliputi kebersihan kandang dan tubuh kelinci dan memainkan peran menjadi penjaga Taman Kelinci serta pengunjung Taman Kelinci. Sini peta konsepnya yaitu internalisasi dari literasi dan STEM-nya ada sains, yaitu mengetahui cara perawatan kelinci meliputi perawatan kesehatan, kebersihan, pemberian makanan kelinci dengan benar. Nah, asesmen yang saya gunakan pada kegiatan mainnya ini meliputi hasil karya, dokumentasi, list log, rating scale, portofolio, dan checklist. Ini adalah foto anak-anak kelas TKA 2 di KBTK Lab School saat aktivitas project beginning. Mereka menonton video, melakukan voting, dan memegang kelinci aslinya, serta ada kegiatan-kegiatan lain yang fotonya tidak dimasukkan. Lalu selanjutnya ini adalah foto mereka saat aktivitas project main developing. Di dalam foto yang tercantum, anak mencetak telapak tangannya menggunakan metode finger painting dan melukis bukit yang sudah mereka buat. Dan yang terakhir ada foto kegiatan anak pada aktivitas project concluding. Pada bagian concluding, mereka melakukan perform dan presentasi. Performnya yaitu menjadi penjaga Taman Kelinci dan pengunjung Taman Kelinci, dan mereka mempresentasikan hasil karya yang sudah mereka buat. Sekiranya seperti itulah gambaran implementasi kurikulum Merdeka di KBTK Lab School Jakarta yang saya lakukan di bulan September kemarin. Dalam presentasi yang sudah saya paparkan pun, saya sudah menjelaskan mengenai CP, TP, CM, modul ajar, RPP, desain assessment, dan refleksi. Semoga Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia memahami apa yang saya jelaskan dan bisa diimplementasikan di lembaganya masing-masing. Pada saat Hani paparan, Bu Yuli sangat memperhatikan betul gitu ya. Ketika Hani mengembangkan peta konsep tentang kelinci. Kemudian ada tentang analisis dari konsep tersebut. Nah, bagaimana sih caranya atau dasar-dasar untuk guru-guru bisa mengembangkan peta konsep dan analisis konsep tersebut? Hani bisa menceritakan, mendeskripsikan secara singkat? Baik Ibu Yuli, terima kasih atas pertanyaan yang Ibu sampaikan. Saya akan menjawab perihal
cara mengembangkan peta konsep dan analisa konsep. Jadi, cara mengembangkan peta konsep yaitu menuliskan sebuah daftar subjek-subjek yang penting yang berhubungan dengan proyek yang akan kita lakukan dalam satu tema ke depan, lalu menghubungkan kata kunci utama dengan turunannya. Misalnya, kata kuncinya binatang, turunannya kelinci. Lalu, pada topik kelinci itu turunannya ada apa lagi? Soalnya habitatnya, cara perawatannya, ciri-ciri anggota tubuh, bisa juga mengenai kehidupan kelinci di daratan dan lain sebagainya. Terbentuknya peta konsep itu untuk merangkum semua kegiatan lain pada tema. Di sini kan saya mengambilnya fokus kelinci, lalu turunannya ada habitat, anggota tubuh, perawatan, jenis-jenis yang nantinya terciptalah kegiatan lain yang mencakup fokus tersebut. Lalu cara mengembangkan analisa konsepnya itu bisa disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilakukan dengan memisahkan mana kegiatan yang termasuk ke dalam low order thinking skill dan mana yang kegiatan yang termasuk ke dalam high order thinking skill. Begitu Ibu jawabannya. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih. Tadi Hani sebagai pemapar terakhir sudah bisa menjadi narasumber pendamping loh, gitu kan ya. Jadi walaupun mahasiswa, mereka semua ini sudah berada pada posisi mahasiswa akhir. Sesudah ini mereka akan melanjutkan ke penyusunan skripsi. Doakan ya Ibu dan Bapak guru agar mereka juga segera bisa menjadi sarjana pendidikan anak usia dini. Bapak dan Ibu guru, sudah banyak sekali pemaparan tentang implementasi kurikulum Merdeka di lembaga PAUD. Tadi kita mulai dengan apa, mengapa, dan bagaimana kurikulum Merdeka. Kemudian sudah ada pemaparan berbagai macam program yang dikembangkan oleh 5 mahasiswa terbaik yang saya bimbing di dalam praktek pengalaman profesi. Nah, sekarang bolanya sudah dilempar ke Ibu dan Bapak semua. Terserah Ibu Bapak guru akan menangkap bola tersebut, kemudian akan menendang kembali, atau akan melakukan kegiatan eksplorasi lainnya. Silakan dengan menggunakan informasi yang tadi sudah disampaikan oleh saya dan teman-teman mahasiswa. Baik, kami berharap mudah-mudahan ini menjadi satu titik yang baik, titik untuk memulai melakukan pencerahan. Tentunya tak ada gading yang tak retak, kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Untuk itu kami mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kami bisa men-sharingkan berbagai hal, berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktek baik kepada ibu dan bapak guru di seluruh tanah air. Terima kasih atas atensinya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih, salam. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Ibu. Makan tahu.